Father, God love you gitu. Romo, Tuhan mencintaimu. Dan Tuhan tahu kamu kuat maka kamu diberi ini. Saya itu tadinya kuat piye wong nyatane. Begitu, tetapi saya coba renungkan itu. Kata-kata itu dan saya kembalikan semuanya pada Tuhan. Tuhanlah pertolonganku itu. Sasa Sarapan Sabda hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan para penonton Sarapan Sabda dalam edisi Sarapan Sabda, bincang-bincang santai bersama dengan seorang Romo, Imam Keuskupan Agung Semarang. Beliau adalah Romo Matius Djoko Setio Prakoso, Rektor Seminari Tinggi. Selamat pagi Romo. Pagi, Rektor Tinggi. Semangat terus Romo. Ya. Semangat. Nah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dulu nih Romo, karena Romo telah berkenan menyediakan waktu sebentar untuk sharing-sharing singkat nih Romo. Siap. Nah, hari ini Romo kita mungkin akan berbicara seputar pengalaman sakit yang pernah Romo alami. Romo mengambil moto tahbisan tuh, Tuhanlah kekuatanku Romo, pertolonganku. Mazmur 121. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara nih, bagaimana moto itu bisa hidup dalam kondisi sakit yang Romo alami. Mungkin yang kami penasaran nih Romo, banyak penonton Sarapan Sabda juga yang ingin tahu, bagaimana sih Romo berjuang untuk bertahan dalam kondisi sakit seperti itu. Bagaimana kejadiannya waktu itu Romo? Mungkin jenengan berkenan menceritakan. Monggo. Baik. Boleh buka masker dulu mungkin Romo ya? Buka ya. Boleh. Ji. Tetap 1 meter ya. Tetap 1 meter. Baik. Kados pundi Romo? Kejadiannya itu 16 Juni tahun lalu. Jadi ini sudah 1 tahun. Ji. Waktu itu saya duduk di sana, tapi kursinya yang ini. Ah. Seperti biasa saya mempunyai kebiasaan membuat renungan. Jam 12 biasanya baru selesai. Ji. Waktu itu saya hanya merasa kok sudah tidak bisa mikir. Maka saya kemudian duduk di kursi itu, Ji. lalu meletakkan kepala di tembok. Oh. Saya itu tidak tahu, tiba-tiba sudah ada di rumah sakit. Ji. Rupanya saya pingsan karena saya stroke itu 16 jam. Iya. Dan pintu tekan terkunci. Terkunci saat itu Romo. Lalu saya bawa itu tolong kayu yang hijau itu, Saudara. Ada kayu warna hijau. Kayu yang ini Romo? Ya, Betul. saya bawa ini untuk, ini berat sebetulnya, Ji. untuk ketok-ketok tembok tangga sebelah minta pertolongan. Betul. Tetapi sama Romo Gali dikira saya sedang maku tembok, masang apa gitu ya. Ji. Karena waktu itu saya tidak berpikir untuk telepon. Betul. Saya malah buka Google tentang apa itu, semapur, Semapur. Ji. waktu pramuka itu. Iya, Mo. Nah, saya belajar dari sana bagaimana minta tolong ketok, Ji. tapi malah dikira itu ketok-ketok paku. Ji. Lalu tidak ada respon, saya akhirnya ketok-ketok ke lantai ini. Ji, Romo. Di bawah rupanya ada Romo yang mendengar itu, Oh. Ji. termasuk Romo Erwin. Ada apa itu, curiga sudah. Hanya Romo Erwin ketika buka itu saya dengar ada burung nabrak pintunya gitu. Wah, iya. Nah, dikira mungkin itu burung itu, maka ya sudah dibiarin aja. Ji, Romo. Pagi saya tidak makan karena di sini kan ada 2 kloter, 2 kloter. maka kan tidak tahu. Saya makan kloter pertama atau kedua tidak tahu. Ji. Siang hari itu kan bersama. Betul. Baru mereka pikir ini Romo Rektornya di mana kok tidak kelihatan dari pagi. Nah, habis melayat apa itu Romo Triedi kemudian ngundang Samuel, mbok ditiliki Romo Djoko, Ji. ditengok itu. Akhirnya manjat lewat jendela atau kamar mandi itu, dan saya sudah tengkurap di sini.
Tengkurapnya itu ya muntaber, bukan sekedar tengkurap. Nggih. Dan saya dengar waktu Samuel komentar, iki ST1 stroke, artinya Romo rektor stroke gitu. Nah, karyawan kalau manggil kan beberapa ST1. ST1 Romo ya. Nggih. Nggih. Itu stroke. Saya tahu. Saya digotong juga tahu. Tapi sampai di rumah sakit saya tidak tahu. Tahu-tahu sudah di ruang ICU itu ada ibu-ibu yang nangis teriak-teriak, itu saya di mana ini? Oh, di ICU tadi. Nah, ketika itu Romo, apa sih yang terlintas di pikiran Romo ketika mengalami stroke itu di kamar? Apa yang sekilas muncul di pikiran Romo? Saya tidak mikir itu stroke atau apa, tapi ya sudah tidak berjaya, gitu aja. Dan kemudian apakah dalam kondisi demikian Romo pernah nggak sih menyalahkan Tuhan, mengapa saya sampai mendapat serangan seperti ini atau mendapat kejadian seperti ini? Apakah sempat ada masa atau waktu di mana Romo menyalahkan Tuhan itu? Ada godaan untuk bertanya kenapa saya mengalami ini, padahal sedang membuat renungan gitu. Dan semangat-semangatnya. Tapi yang namanya godaan kan tergantung dari bagaimana kita bersikap, gitu kan? Romo. Maka pilihan saya adalah saya belajar dari Bunda Maria, mencoba menyimpan semua perkara ini dalam hati. Gitu. Betul. Kalau Frater pernah dengar, saya 2 hari sebelumnya kan menciptakan lagu itu, Maria Teladan itu. Itu juga bisa diperdengarkan itu. Dan itu masih terngiang dalam diri saya. Dan juga ada lagu Sabdamu Kekuatanku. Maka sikap saya, ya pilihan saya ingin seperti Maria, keep dalam hati. Kenapa peristiwa ini terjadi dalam diriku? Dan akhirnya saya mengatakan, syukur bahwa ini terjadi dalam diriku. Dan saya tidak membayangkan jika ini terjadi pada teman yang lain. Biarkan pada saya saja, tidak apa-apa. Karena tanpa saya sebenarnya tetap jalan kok. Romo masih sempat berpikiran seperti itu ya Romo? Iya. Lalu kalau boleh kami tahu Romo, Romo ini aktif membuat renungan harian tuh setiap hari atau setiap minggu atau seperti apa? Setiap hari. Setiap hari Romo. Dan itu sampai larut malam juga Romo? Paling biasanya jam 12 baru saya kirimkan itu. Oh, jam 12 malam. Lalu saya bangun pagi itu jam 3:30 karena ngejar suara masjid. Karena kalau mau rekaman itu suara itu masuk. Maka sebelum suara masjid keluar dan sebelum motor-motor karyawan datang kan di bawah kencang sekali itu. Nah, saya buat itu. Memang kalau dilihat dari sudut istirahat sangat kurang. Loh. Dan itu memang bisa menjadi salah satu penyebab stroke karena otak tidak pernah istirahat. Lalu kira-kira kami mau tahu Romo, bagaimana sih sabda Tuhan yang mengatakan Tuhanlah pertolonganku itu dapat hidup pada saat itu Romo, ketika Romo mengalami sakit itu? Saya justru teringat pada surat Paulus kepada Filipi bab 4 ayat 13. Seperti apa bunyinya Romo? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, karena saya percaya Tuhan yang memampukan saya bertahan untuk menerima segala perkara ini. Maka segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dan ini muncul ketika saya belajar dari Maria, semua aku simpan dalam hati dan saya renungkan itu. Saya ingat 2 ayat ini karena dokter saya itu Dokter Galuh bagian jantung yang memberikan peneguhan pada saya yang tahu bahwa saya shock gitu. Betul. Father, God love you gitu. Romo, Tuhan mencintaimu. Dan Tuhan tahu kamu kuat maka kamu diberi ini. Saya itu tadinya kuat dia wong nyatane. Begitu, tetapi saya coba renungkan itu. Kata-kata itu dan saya kembalikan semuanya pada Tuhan. Tuhanlah pertolonganku itu. Itu yang memberi aliran kekuatan pada diri saya untuk bertahan. Jadi ada godaan memang untuk mempertanyakan keadaan ini, momen ini.
Tetapi godaan itu kan tergantung dari kita. Nggih. Sikap saya adalah I believe in God, gitu kan. Nggih, Romo. Saya percaya sama Tuhan. Ingat Yesaya 59 ayat 1. Bagaimana, Romo? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam Nggih. untuk mendengar. Nggih. Artinya dia akan pasti tahu saya dalam keadaan macam ini, dan dia juga akan menjadi penolong. Maka sebetulnya sabda-sabda itu saling melengkapi dan saling meneguhkan. Betul. Baik dari Mazmur tadi 121, Nggih. moto angkatan kami, kemudian dari Filipi 4 ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi bukan saya bisa menanggung bertahan, tapi Dia yang buat saya bisa menanggung. Nggih. Dan waktu itu Romo meyakini bahwa apabila dengan kekuatan Romo sendiri, Romo mungkin sudah tidak bisa apa-apa ya, Romo. Hanya karena Tuhan waktu itu ya, memberi pertolongan. Karena saya waktu di IC itu melihat Bapak Uskup, para dokter berkumpul. Wah. Dan saya sudah berpikir, wah ini berarti aku serius ini. Nggih, Romo, betul. Kemudian mereka bicara soal minyak suci, ya sudah. Nggih. Saya hanya bisa berserah, apapun saya ikuti. Nggih. Tapi saya gembira ketika Bapak Uskup mengatakan berikan obat yang terbaik untuk Romo Joko. Wah. Maka saya terima minyak suci itu. Karena saya sempat mendengar, meskipun mungkin itu tidak perlu, tetapi samar-samar Samar-samar. kita doakan aja Romo Joko supaya kalau bisa lewat dari 7 hari, 10 hari akan baik nanti. Nggih. Kalau tidak ya kita mesti siap-siap. Nggih. Saya menangkap waktu saya, kalau siap-siap itu siap bablas itu. Nggih. Dan Tapi saya sudah berserah kok saat itu. nggih. Apapun yang terjadi monggo itu. Nggih. Dan puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kekuatan itu, Romo. Masih Iya. memberikan pertolongan ya, Romo. Nggih. Nggih. Baik, Romo. Dan ini kata dokter mujizat bahwa saya bisa bertahan, karena yang perlu diketahui otak saya itu 50% itu kering. Kering. Nggih. Satu titik otak terganggu saja bisa membuat lumpuh. Dan ibu saya itu stroke wicara Nggih. dengan satu titik saja yang Oh. ada di otak. Saya itu banyak titik tertutup, Nggih. kering, dan ini secara logika sebetulnya berat. Tapi dokter mengatakan Romo bisa gerakkan tangan, bisa ngomong, itu sudah keajaiban. Betul. Romo bisa bergerak, Nggih. maka saya pikir pada saat ini yang penting seperti Mazmur 105, maklumkanlah, ceritakanlah perbuatan-perbuatan ajaibnya itu. Nggih. Betul. Saya ingin cerita bahwa dia ajaib. Iya. Dengan kondisi stroke macam ini tetap membuat saya bisa bergerak, bertahan, bahkan masih bisa melayani secara terbatas. Betul. Baik, Romo. Tadi Romo sudah berbicara tentang mujizat, tentang juga pelayanan. Tentu ini akan menimbulkan banyak rasa penasaran, Romo. Tetapi ini akan kita bahas lagi nanti dalam episode berikutnya, Romo. Kita akan hadir dalam 4 episode. Saya ikut aja. Baik, Romo. Jadi para pemirsa, bagi Anda yang mungkin masih penasaran bagaimana kisah mujizat kesembuhan dan juga pelayanan yang tetap aktif yang dilakukan oleh Romo Joko, tetap saksikan Sarapan Sabda. Akhir kata, saya berterima kasih atas kesediaan Romo meluangkan waktu sejenak dalam episode pertama ini. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Joko pamit undur diri. Sampai jumpa. Matur nuwun dan berkah dalam.